Pak Syauki, kalau misalkan kita ngomongin perbedaan antara JI dengan ISIS tadi, nah kalau misalkan kita lihat beberapa kasus kayak kemarin yang kasus Zakia, itu kan pelakunya kebetulan perempuan. Nah kira-kira kalau dari segi gender itu ada nggak ya perbedaan antara ISIS dengan JI itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Sisi. Jadi kalau kita melihat JI dan ISIS ini ada perbedaan memang dalam sisi pelibatan perempuan, di mana ketika ISIS itu perempuan bisa sangat aktif dalam konteks gerakan terornya. Ya, kemudian juga kalau JI itu relatif memisahkan peran perempuan seperti apa. Mungkin hampir sama dengan DITI di masa yang lalu, di mana DITI juga menempatkan perempuan hanya pada supporting system, seperti Kato Suwiryo di buku Ketahanan Keluarga yang kami tulis itu. Dia menempatkan istrinya hanya mendampingi dia saja gitu. Sama seperti JI, JI itu menempatkan perempuan supporting system seperti Putri Munawaroh dan yang lain-lain, itu hanya memberikan supporting. Bahkan istrinya tidak tahu. Gitu. Bahkan istrinya tidak tahu. Mungkin mereka pintar dalam kompartementasi gitu. Jadi seorang yang melakukan teror itu ya dia tidak gitu, tidak memberitahukan ke yang lain. Dan karena juga kan yang JI ini banyak ya ditrain di Afghanistan ya, ex-JI yang kemudian dari sisi keilmuan perang atau militer itu sangat komplit gitu ya. Kalau ISIS kan tidak gitu. ISIS kan tidak. Dan kemudian kalau ISIS kan sudah menempatkan perempuan pada level yang berbeda gitu ya. Perempuan bahkan sudah aktif ingin menjadi pelaku ya, seperti kasus Dian Yudianovi, Dita yang di Makobrimob, dia datang terradikalisasi, datang karena medsos juga, datang ke sana udah bawa pisau gitu untuk mau terlibat di sana gitu ya. Terus kemudian istrinya Abu Hamzah ya kan, yang di Sibolga, yang meledakan diri anaknya itu ya. Dia anaknya meledakkan diri gitu, dan Zakia gitu juga salah satunya. Jadi ada banyak kasus-kasus yang ada, yang di Makassar juga keterlibatan perempuan ini ada gitu, suami istri gitu, perempuan juga. Jolo, yang pengeboman Jolo itu suami istri perempuan juga terlibat, dan yang baru-baru ini juga kan banyak perempuan juga yang terlibat juga, yang ditangkap oleh Densus 88. Jadi memang dari sisi anak mudanya fenomena yang lampau, tapi yang perempuannya ini baru belakangan. Misalkan Global Terrorism Index memang dari tahun ke tahun, di 2018 dia 19 mencatat memang mengalami kenaikan yang perempuan ini. Trennya naik. Tapi ya kalau yang perempuan di Indonesia memang sejak ISIS saja gitu. Sejak ISIS ada. Sejak ISIS saja. Yang dia jadi pelaku ya. Yang jadi pelaku ya. Yang jadi pelaku. Berapa banyak sekarang perempuan yang sekarang sudah bergabung atau sudah ditangkap ya, sama aparat keamanan? Belasan orang ya. Informasinya ditangkap. Itu bagian dari yang di Makassar. Itu berarti kalau boleh ditarik garis, berarti itu ISIS ya Pak ya? Ya, JAD itu ISIS gitu, ISIS ya ini. ISIS. Karena JAD pernah memberikan baiat ke ISIS kan. Apa sih sebetulnya landasan argumennya bagi ISIS? Kenapa kemudian rekrut perempuan gitu, dan perempuan itu? Ada satu strategi, kalau laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Ya, jaringan itu menguat juga informasi demikian. Atau secara historis pernah terjadi di masa yang lalu. Misalkan perempuan menjadi martir, perempuan menjadi perang di masa, ya walaupun ini keliru gitu, misalkan ketika Aisyah memimpin perang gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya, ada banyak dalam sejarah Islam juga demikian. Misalkan Cut Nyahdin, saya nggak tahu apakah mereka punya pemikiran demikian, apakah mereka melegitimasi aksinya dengan seperti itu. Karena kalau saya dengar informasi misalnya dari teman-teman ya ikhwan-ikhwan itu, ini kelompok ISIS ada menyempal ideologinya. Jadi orang di JI itu tidak melibatkan perempuan, dia menyempal melibatkan perempuan dan anak. Jadi menyempal aja, berbeda dengan JI gitu. Nah ini yang
kelompok menyempal dan tidak ikut dalam pakem. Misalkan mereka dulu misalkan hukum perang adalah tidak boleh melibatkan perempuan. Ya pakemnya begitu di jaringannya mereka di JI. Tapi yang ISIS ya bisa menyempal gitu. Ya, entah apa ininya. Dan ini kan ketika perlibatan suami istri dia tidak bisa memastikan. Misalkan ketika Lukman dengan istrinya melibatkan istrinya, dia tidak bisa menjamin ketika istrinya itu dia saja yang dia melakukan bom bunuh diri, istrinya tidak melakukan, ya dia tidak bisa menjamin ini istrinya futur atau tidak. Futur itu ya berguguran di medan itu. Nah ini dia bisa memastikan ya udah bersama-sama. Dan ini juga hijrah gitu. Hijrah dari dunia menjadi bersama-sama dari dunia ke akhirat gitu. Jadi alam yang lain. Nah, saya pikir itu banyak analisisnya, tapi secara argumentasi teologisnya secara ini saya kurang begitu paham. Tapi bisa bantu kita nggak? Ini pasti kan dalam rekrut orang kan pasti memberikan janji sesuatu kan, promises something gitu, sehingga orang jadi tertarik gitu ya. Tapi kan tentu ada keywordnya, ada language-nya, ada bahasanya, sehingga orang jadi oh iya benar ya gitu ya. Nah supaya pendengar kita tahu, apa biasanya keywordnya, bahasa yang bisa dipakai untuk kelompok ini kan pemikirannya dikotomis, Pak. Pemikiran seperti ini kalau kita lihat dari Khawarij gitu, sangat nggak mau dia kelompok ini, dia nggak mau kelompok ini, nggak mau dia kelompoknya dia gitu. Itu pemikiran dikotomis. Terus di era kontemporer kita tahu misalkan Said Qutb. Said Qutb itu pemikirannya hitam putih, Hizbullah atau Hizbul Setan. Nah ini yang dikotomis. Nah dalam kerangka misalkan sisi setannya dalam konteks bernuansa keagamaan ya Pak, saya tidak ingin menyudutkan kelompok agama manapun. Saya tanya Mbak Sisi dalam konteks perekrutan ya Pak, Mbak Sisi pilih Al-Quran atau Pancasila? Dihadapkan dua pilihan yang orang harus milih. Nah, kalau kita yang cerdas secara intelektual pasti akan berpikir dan memberikan jawaban Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran dan itu dalam agama manapun juga sesuai gitu. Jadi nggak bisa dikotomi seperti itu. Pilih demokrasi atau Islam. Yang bisa begitu, demokrasi itu bagian juga Islam mengajarkan demokrasi juga. Jadi sering narasi itu yang dimunculkan. Pilih khilafah atau Pancasila. Jadi dikotomi seperti itu. Oleh karenanya banyak. Ini fenomena bukan hanya di Indonesia, Bang Joki. Ini fenomena hampir di beberapa negara di Timur Tengah, di Asia Tengah dan mungkin juga di Eropa. Bahwa orang yang terlibat dalam kelompok tersebut bukan berangkat ya secara general ya, bukan berangkat dari lingkungan sosial yang memiliki tradisi keislaman atau keagamaan yang bagus. Dari sisi ya misalkan saya lulusan madrasah, saya lulusan ya UIN, saya lulusan ada Aliyah, Sanawiyah segala macam, itu tumbuh dalam tradisi keagamaan yang memang diajarkan untuk kritis terhadap teks, melihat segala macam. Nah, walaupun ada juga yang madrasah ini yang terlibat, tapi nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Nah, seringkali kan orang karena tidak memiliki kritisisme terhadap konten atau narasi, akibatnya ya dia ikut gitu ya. Itu mudah sekali terbawa. Oleh karenanya, saya pernah menyodorkan satu konsep. Ada teori yang menyebutkan integratif kompleks. Jadi ketika dia disodorkan oleh sesuatu, dia bisa kritis dan sesudah itu dia bisa mengambil keputusan yang bagus gitu. Nah ini yang di buku Ketenangan Keluarga juga saya dan teman-teman penulis itu menyampaikan. Ini kita harus bangun daya kritis di kalangan anak muda kita. Jangan langsung diterima. Kadang kan anak muda kita tuh karena sudah menjadi habitual. Udah menjadi kebiasaan pribadinya terima informasi itu suatu kebenaran. Nah, sering kan kali ini
informasi yang breaking news segala macam. Padahal kan dia belum tahu ini betul atau tidak. Karena udah dicantum breaking news, ya udah diterima. Ini benar gitu. Jadi kadang informasi seperti itu yang menyesatkan karena generasi muda kita itu apalagi yang bukan dari tradisi keagamaan yang bagus ya, itu seringkali terjerembab karena dia dihadapkan oleh narasi yang tadi saya sampaikan, ini mau Pancasila atau mau Al-Quran, mau demokrasi apa mau Al-Quran, mau ikut sunnah Nabi atau Al-Quran atau Pancasila gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan demikian kalau tidak kritis kan terbawa gitu. Jadi memang terlalu mengkotak-kotakan ya Pak ya di awal, dan kalau misalkan kita juga dari faktor internal kita kurang punya daya kritis ya bisa aja jadi terbawa ya Pak. Tadi Sauki berapa kali bilang soal ketahanan keluarga Ki ya. Bisa ini nggak ya, bisa membantu kita untuk menjelaskan bagaimana nih apa sih sebetulnya ketahanan keluarga? Apakah itu cukup efektif mencegah anak-anak dan perempuan menjadi terlibat begitu? Coba bisa. Kalau keluarganya tidak merupakan bagian dari kelompok teror, bisa kita pakai ketahanan keluarga. Tapi kalau sudah genealoginya ke sana, itu memang agak perlu effort untuk bisa ngomong soal. Artinya kalau memang sudah jaringan dari ini ya. Dari misalkan anaknya terdakwa bom Bali itu kemudian bergabung ke ISIS ya, karena memang gennya sudah sana, sudah tertanam. Itu yang memang agak sulit, perlu effort gitu. Nah, yang bisa kita lihat di ketahanan keluarga, kebetulan saya nulis buku soal itu, memang ini hasil dari riset beberapa ex-napiter kami, dan juga ada deportan juga. Dan kami melihat yang ke ISIS juga, kami melihat waktu itu ada kerentanan keluarga terhadap isu radikalisme terorisme ini. Karena apa? Ex-napiter yang kami wawancari memang variatif Bang. Variatif sekali Mbak Sisi. Ada yang ibunya, dia seseorang individu dekat dengan ibunya, tidak dekat dengan ayahnya, lalu kemudian ibunya meninggal, ayahnya nikah lagi, ini mencari ideologi yang berbeda. Frustasi dari ibu, ya, karena kehilangan sosok ibu. Ada juga yang kehilangan sosok bapak, karena dia dekat dengan bapaknya, kehilangan sosok bapak, lalu melenceng cari yang lain. Ibunya lengkap, bapaknya ada, ibunya ada, tapi ibunya nggak mau tahu anak ini 2 hari 3 hari main di luar dengan siapa, nggak dicek. Ada juga ibunya juga dilengkap di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi ketika anaknya baca buku, baca sesuatu tidak dikontrol atau tidak dilihat. Nah, ditanya, ini buku apa, dari mana, siapa yang nulis, kontennya seperti apa. Itu ada berbagai macam varian itu. Ada juga yang misalkan ibunya bercerai, bapaknya bercerai, single mother, lalu anaknya ini kemudian ke sana. Jadi memang kalau saya lihat dari beberapa kasus yang ada gitu ya, memang keluarga menjadi basis penting untuk kita menumbuhkan nilai-nilai, misalkan toleransi, nilai-nilai soal kebersamaan. Entah itu kebersamaan antar umat beragama maupun internal umat beragama. Itu yang menjadi poin penting dalam konteks ketahanan keluarga dari radikalisme ini, Pak. Karena kalau kita bisa lihat, keluarga itu punya 2 sisi, Bang. Kalau berdasarkan, bisa keluarga itu bisa menjadi ketahanan keluarga, atau keluarga itu bisa menjadi faktor pendorong untuk dia masuk ke radikalisme itu tadi. Jadi saya pernah punya pengalaman satu kasus, ketika itu ada anak yang mau pergi ke Suriah. Saya tanya, bagaimana dengan ibumu? Seketika itu pun dia membatalkan dia pergi ke Suriah. Karena apa? Relasi dia dengan ibunya emosional sangat begitu kuat. Jadi dia pasti mikir kan, uminya kayak gimana kalau dia pergi, ini kayak gimana perasaan ibunya kalau dia pergi ke Suriah itu. Nah, kalau anak ini nggak punya kedekatan dengan orang tua, dia apapun dia nggak akan konsultasikan sama orang tua. Saya mau ini. Ya kalaupun ada satu kasus, kalaupun dia izin pergi ke Suriah hanya untuk basa-basi, selebihnya dia pergi gitu. Itu yang. Tapi kalau ingin kita melakukan pencegahan
dan meningkatkan ketahanan keluarga, siapa yang harus aktif berperan dalam hal ini? Karena keluarga kan unit tersendiri gitu ya. Kan siapa yang kemudian harus memberikan advokasi, pendampingan gitu ya. Itu bagaimana tuh? Lembaga negara. Lembaga negara. Lembaga negara misalnya ya BKKBN sebetulnya bukan hanya soal keluarga berencana, keluarga sejahtera atau bukan pembatasan misalkan jumlah anak saja, tapi bagaimana juga BKKBN itu juga mampu untuk juga mendapatkan pendampingan. Kedua soal penyuluh agama. Penyuluh agama juga penting. Setiap misalkan Sisi mau nikah, Sisi udah nikah belum? Nah, Sisi mau nikah nanti menghadap ke kantor KUA pasti diceramain segala macam, dan di situ perlunya penyuluh agama. Keluarga yang baik itu seperti apa? Lalu kemudian penyuluh agama, lalu tokoh masyarakat. Jadi memang nggak bisa diandalkan BNPT segala macam itu ya terlalu ini. Tapi memang kita nih perlu Bang? Ya pendekatan formal boleh, tapi informal juga penting. Gimana kalau kelompok ini kan dia eksklusif, perlu ada pendekatan betul, makanya itu pendekatan tersendiri, bagaimana ini mereka segala macam ini yang memang jadi kerumitan tersendiri. Kalau untuk kelompok yang sudah memang di terornya sendiri memang perlu treatment khusus, Pak. Treatment khusus yang dimaksud adalah ya negara harus punya strategi. Untuk kelompok ini seperti apa, harus di disengage-nya atau di deradikalisasi ini seperti apa. Tapi kelompok masyarakat, konten dalam deradikalisasi kan bukan hanya orang yang telah melakukan aksi teror, tapi di pasal itu juga mengatur tentang orang yang potensial terpapar. Nah, orang potensial terpapar juga ya seperti keluarga juga perlu dilakukan. Nah, di sinilah peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang lain-lain. Jadi misal salah satu tokoh agama misalkan, setiap apapun di masyarakat kita pasti dia bertanya ke tokoh agama. Kalau dia nggak bertanya tokoh agama, berarti ini ada masalah dengan keluarganya. Tetangganya misalkan melakukan kontrol sosial, anaknya nggak keluar, ini gimana gitu. Bapak itu kok nggak jarang keluar, jarang bergaul. Nah kalau dia bergaul seperti apa kok ininya. Nah ini bukan hanya lembaga negara saja, tapi para tetangga, terus kemudian kepekaan sosial harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya soal negara sih, karena radikalisme ini, terorisme tidak bisa didekati hanya ansih pendekatan state. Jadi kalau state ya biasanya programatik, Bang. Ini ada programnya, tidak. Tapi kan ini mereka jaringannya datangnya tiap hari, silaturahmi ke rumah tiap hari. Jadi kita tetangga, lingkungan sosialnya juga harus berinteraksi dengan mereka kan, day by day. Nah kalau di lingkungan perkotaan ya kita sudah tahu posisinya seperti apa. Tapi kan biasanya mereka di lingkungan yang urban gitu ya, yang urban di mana misalkan orang nggak begitu punya relasi yang kuat dengan tetangganya. Nah di wilayah-wilayah yang perkampungan ini yang kemudian ya kita harus perhatikan anak-anaknya. Nah kalau kan pemerintah baru-baru aja ngeluarin apa yang RAN-PE ya, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme ya. Menurut Sauki, apakah Rencana Aksi Nasional itu sudah mampu menjawab tantangan yang tadi Sauki paparkan tadi? Ya kalau dari sisi langkah aksinya sih sudah secara substantif bagus, Pak. Jadi menjawab apa yang harus dilakukan oleh negara dalam konteks kontraradikalisasi, dalam konteks kesiapsiagaan, dalam konteks deradikalisasi itu sudah ada, dan kerjasama internasional ada beberapa pilar itu sudah bisa menjawab. Tapi persoalannya apakah ini implementing di lapangan? Ya ini tentu menjadi PR kita bersama. Ketika ada pasal sekber itu seperti apa nanti sekber, aturannya mainnya gimana? Terus siapa yang jadi focal point ketika isu tertentu nih, misalkan soal pendataan itu seperti apa, soal ya banyak hal yang ada di itu, siapa yang menjadi ini, ya memang BNPT nampaknya, teman rule-nya itu seperti apa ke depan. Dan ini bagus juga misalkan ketika daerah punya cantolan gitu ya, cantolan kebijakan, kan boleh di daerah membuat sekber, Bang. Jadi artinya kan sebetulnya daerah tidak punya lagi argumentasi, kami tidak ada aturan hukumnya gitu. Sudah ada aturan yang bisa dibuat sampai daerah. Tinggal nanti teman-teman yang di pemerintah daerah tuh berkreasi.
Karena banyak program-program yang deradikalisasi itu, banyak pemerintah daerah yang aware dengan isu itu, tapi banyak juga yang nggak aware karena persoalan budget itu tadi. Ada kelemahan lain dari RAN-PE tadi? Ya, ada pasal-pasal atau apa yang kali yang masih dirasa perlu diperkuat begitu? Pasal-pasal soal ini mungkin ya, kalau bagi kita kaum kelompok yang ya katakanlah saya akademisi, Bang Coki di masyarakat sipil, sisi di masyarakat sipil relatif lebih paham apa itu ekstremisme. Tapi teman-teman di akar rumput yang sebetulnya di akar rumput itu kan ya seperti di RT RW kan perlu juga dipahamkan itu apa sih ekstremisme, definisi operasional seperti apa. Nah, ini mungkin kerja yang harus dilakukan oleh teman-teman Sekber atau BNPT ya, untuk memberikan pemahaman kepada publik ekstremisme ini apa gitu ya. Kita sudah ada radikalisme, kita ada terorisme, ini ekstremisme ini apa? Ini yang perlu kita jabarkan sih agar ya sudah beberapa kasih keterangan, tapi menurut hemat saya kan yang dibutuhkan nih di lapangan nih perlu ada sosialisasi yang masif di bawah, Bang. Di bawah, karena kan yang bersentuhan misalkan ada RT RW dan kelurahan misalkan di unit-unit sosial yang terkecil di mana keseharian radikalisme, terorisme, ekstremisme itu udah tumbuhnya di bawah. Di bawah. Tapi Pak Shoki, kalau misalkan tadi udah sempat nyebut negara sudah mencoba untuk membuat RAN-PE sebagai salah satu langkah. Kalau misalkan dari Pak Shoki sendiri nih kira-kira ada nggak apa sih yang memang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah yang mungkin sampai sekarang belum dilakukan seperti itu untuk menanggulangi ekstremisme ini, Pak? Ya sudah banyak hal sih, Bang. Sisi dari banyak hal yang dilakukan. Pertama dari sisi pencegahan. Misalnya dari sisi pencegahan itu sangat komprehensif. Orang baru memufakatan jahat aja, atau orang baru merencanakan teror atau ikut serta itu bisa dipidana tanpa harus aksi teror itu terjadi. Studi preventifnya sudah ya, ada. Sudah ada. Preventifnya sudah ada. Jadi ketika orang berkumpul merencanakan, ada alat buktinya, itu bisa dilakukan tindakan penegakan hukum. Itu bagus. Dan itu apakah dari sisi, sudah efektif sampai per hari ini, Pak Shoki? Kalau itu efektif Ya. Karena apa? Karena dari sisi aksi terornya kan makin turun nih. Aksi terornya makin turun, penangkapannya banyak. Nah, ya itu. Cuma memang yang jadi persoalan ketika pasal pencegahan itu didorong dan perencanaan dan yang lain-lain itu dijadikan tindak pidana teror. Nah, ada sisi yang lain yang harus dipikirkan. Misalkan bagaimana lapas, Pak? Pertumbuhan lapasnya bagaimana? Nah, itu yang over capacity yang isu jadi. Ya, kemarin beberapa pekan lalu ya sebelum puasa memang Menteri Kemenkumham ya akan bikin baru ya. Ya itu bagus menurut saya. Isu lama ya seharusnya, Pak Shoki. Tapi kan kalau bikin lapas kan butuh waktu juga, setahun, 2 tahun kan? Artinya gini, ketika undang-undang teror itu dibuat, harusnya terintegratif dengan kebijakan yang lain. Nah, misalkan dalam konteks deradikalisasi, Pak. Deradikalisasi ini adalah di pasal itu, deradikalisasi bisa dilakukan semenjak tersangka sampai dia keluar. Nah, artinya negara perlu punya database yang kuat, yang terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga ketika selesai atau ketika dia di dalam lembaga pemasyarakatannya, ini lapas itu punya data profiling sebelumnya. Atau ketika dia keluar dan Bapas gitu ya, di Bapas dia melakukan pembinaan, di Bapas itu urusannya bukan hanya napiter, semua juga kena sama dia, Bapas itu. Nah, ini sebetulnya dia juga harus dibekali oleh data ini, database itu, deradikalisasi. Jadi kalau misalkan seseorang ingin dilakukan deradikalisasi, pertama yang harus dilakukan adalah profilnya seperti apa. Keluarganya, lingkungan sosialnya, belajarnya, kebiasaannya, perilakunya,
pergaulan sama tetangganya, pergaulan sama pertemanan, semua itu dicatat. Dan di situ kan kita bisa lihat, nah seringkali kan dalam ex napiter yang sudah kembali ini memiliki titik balik Bang. Nah titik balik inilah yang harus dipelajari, titik baliknya di mana nih kira-kira. Dan itu kalau nggak bisa, kalau tidak ada data profiling. Tapi aparat keamanan melakukan itu kan? Aparat keamanan melakukan itu. Tapi kan kemudian apakah saya tidak bisa memastikan apakah ini terintegrasi antara satu dengan yang lain, Pak. Okay. Itu yang kemudian antar mungkin isunya sinergisitas antar lembaga. Pak Shoki tahan dulu karena mungkin kita break dulu sejenak 1-3 menit. Setelah itu nanti kita lanjut lagi terkait dengan rekomendasi apa saja. Ya, kawan sekarang kita akan kembali setelah ini.